Islam itu indah dan hari ini kita sedang membahas tema sembunyikan ini, hidup mulia dunia dan akhirat. Masya Allah, masih semangat gak Bu Ibu? Masya Allah. Nah tadi kan sudah ada dua hal ya yang dibahas sama guru-guru kita. Apa aja nih yang harus kita sembunyikan? Yang pertama, kita harus bisa menyembunyikan kemiskinan kita. Biar kita tuh dianggap sama orang tuh terhormat. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menyembunyikan kemarahan kita. Biar kita tuh dilihat sama orang tuh orang yang ridho dan ikhlas. Masya Allah. Mau tahu lagi kan selanjutnya apa aja? Yuk, tapi sebelum itu aku mau kasih lihat ada video tayangan nih. Ini dia. Ya Allah, di tengah kesusahan dia tuh senantiasa tetap menolong sesama gitu loh. Jiwa sosialnya sangat tinggi sekali. Habib katanya kita harus mampu menyembunyikan kesulitan dan kesusahan. Nah, jadi orang-orang tuh menyangka, wah dia tuh hidupnya nikmat banget ya, selalu penuh dengan kecukupan. Nah pertanyaan aku, Habib bagaimana caranya nih menyembunyikan kesulitan dan kesusahan gitu. Silahkan tausiahnya. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syams, Betari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seorang hamba menggantungkan hidupnya kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, maka niscaya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Allah sebagai penolongmu. Jadikan Allah sebagai penolongmu dan jadikanlah Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun lil khashin alladzina yazunna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan kalau dia menjadikan Allah sebagai penolongnya dengan salatnya, dengan ibadahnya, dengan ketakwaannya, maka niscaya dimudahkan segala urusannya. Nah, bagaimana bisa menyembunyikan kesulitan dan kesusahan kita? Ingat, dunia itu ad-dunya sa'ah. Dunia itu sebentar. Ad-dunya jifah. Dunia itu bangkai. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu terkutuk, semua isi dunia terkutuk. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah ta'ala aliman aw muta'allim. Dan yang selamat adalah mereka yang belajar ilmu atau mengajarkan ilmu, yang ingat kepada Allah, yang berzikir kepada Allah dan kembali kepada Allah dengan ibadahnya dan ketakwaannya. Ketika seorang hamba dia terpenuhi kecukupannya atau hidupnya, dunianya Allah kasih, tetapi dia tidak dekat kepada Allah, jauh daripada ibadah kepada Allah, salatnya, ibadahnya, celaka dia, hancur dia. Ada seorang hamba salatnya rajin, ibadahnya rajin, rezekinya bagus, nikmat hidupnya, halal, berkah, sakinah, mawaddah warahmah, itu surga. Berarti dia dapat surga di dunia. Dan juga insya Allah dapat surga dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba hidupnya sulit, kesusahan, tapi dia kembali kepada Allah. Dia tidak tampakkan kesulitannya, dia tidak tampakkan kesusahannya. Dia selalu tersenyum tabasama. Dan dia tidak pernah meminta-minta. Tetap dia berusaha, dia bekerja. Pagi hari dia keluar. Sampai dia cari rezeki kemanapun dia cari. Dia berusaha untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dan Allah kasih dia rezeki. Kenapa? Dia yakin Allah kasih rezeki. Karena betul. Wa ma min dabatin fil ardi illallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustaqarraha kullun fi kitabim mubin. Binatang yang gak bergerak aja Allah kasih. Burung yang terbang aja bisa dapat rezeki. Siapapun yang berusaha untuk cari rezeki, kita punya kaki, punya tangan, punya akal, pikiran, pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang yakin, bukan yang goflah, bukan yang lalai. Oleh karena itu, ketika dia yakin, maka Allah akan kasih. Terus bagaimana lagi? Hamba yang hebat, hamba yang pintar, dia menyembunyikan kesulitannya, kesusahannya dengan apa? Dengan kesenyumannya, dengan berbuat baiknya, dengan ibadahnya, dengan ketakwaannya kepada Allah, dengan menjadikan semua temannya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia makhluk minta sama Allah, bukan sama makhluk. Makhluk hina dan bisa menghinakan kita, tapi minta sama Allah lebih mulia sehingga Allah gerakkan manusia yang lain untuk daripada jalan untuk mendapatkan rezekinya yang baik, yang berkah, yang halal. Masya Allah, terima kasih Habib. Boleh tepuk tangannya jamaah. Masya Allah. Karena ya balik lagi ya, mau setinggi apapun pangkatnya, kalau di mata Allah kita tuh semua sama derajat ya. Betul begitu ya guru ya, Masya Allah. Nah sekarang aku mau kasih kesempatan nih untuk jamaah yang di studio nih, kalau mau bertanya boleh, silakan. Ini saatnya. Karena sekarang kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ayo yang mau bertanya boleh tunjuk tangannya. Siapa yang mau bertanya? Mau tanya? Ya udah ayo Bu, boleh silakan. Ini mic-nya, silakan Ibu perkenalkan diri dulu, dari mana dan mau bertanya apa. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Elin Marlina dari Majlis Taklim Al-Mabrur, Balai Endah, Bandung. Tepuk tangannya dong jamaah, Masya Allah. Nanya apa Bu? Silahkan. Iya, Sam. Iya Bu. Emang benar kalau mau hidup kita mulia itu harus menyembunyikan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan. Sedangkan kalau kebaikan itu disembunyikan, orang-orang itu nyinyir terhadap kita. Bagaimana Ustadz? Berarti Ibu masih peduli sama nyinyiran orang. Waduh, iya juga. Emang beramal untuk dinyinyirin atau beramal untuk Allah? Ya kadang dinyinyir gitu Ustadz. Siap Ibu, makasih banyak. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Boleh silakan kembali tempat duduknya. Ya, silakan Ustadz. Terima kasih Betari, terima kasih Ibu yang bertanya, Ibu-ibu Majelis Taklim Tabai Guruku Ustadz Maulana Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i, lagi-lagi Imam Asy-Syafi'i. Kalau yang tadi 3 hal ini dari kalam Imam Asy-Syafi'i, manaqibnya kepada Lil Baihaqi, kepada Imam Baihaqi. Kalau sekarang Imam Asy-Syafi'i juga pernah menyampaikan, hendaklah seorang alim, seorang yang mempunyai ilmu juga punya amal yang disembunyikan, karena subhanallah sesuatu yang ditampakkan itu akan sedikit sekali manfaatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sedikit manfaatnya? Karena agak berat ikhlasnya. Berat ikhlasnya kalau sesuatu yang ditampakkan tentu saja. Kalau sholat itu ditampakkan, mesti Allahu Akbar. Kenapa? Nampak. Kalau lagi sendirian bisa saja sholatnya cepat-cepat. Kalau lagi ditampakkan baca Qur'annya, A'udzubillahi min, subhanallah. Karena nampak orang. Tapi kalau sendirian, cepat-cepat. Alhamdulillah, subhanallah. Maka sedikit manfaatnya. Bukan tidak ada manfaatnya, sedikit manfaatnya. Kata Imam Asy-Syafi'i. Rabi bin Khaytham, murid daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum waradahuma ajma'in, itu pernah disampaikan bahwa Rabi bin Khaytham sholat sunnah itu sekali saja ke masjid. Sholat sunnahnya yang di masjid sekali saja. Qobliyah, ba'diyah selalu dilakukan di rumah. Kenapa? Yang sunnah-sunnah disembunyikan, yang wajib ya ditampakkan. Sholat ya berjamaah, sholat 5 waktu ditampakkan. Kenapa? Memang ada syariatnya berjamaah. Buka puasa bersama ditampakkan. Yang wajib-wajib, zakat tuh dikeluarin supaya tidak dibilang orang pelit, nggak dinyinyirin. Orang kaya pelit tidak pernah zakat. Padahal dia zakat, yang wajib-wajib. Tapi yang disembunyikan juga Masya Allah. Disembunyikan. Cicitnya baginda Nabi SAW, Sayyid Ali Zainal Abidin itu subhanallah, itu senantiasa membawakan makanan kepada orang-orang yang ada di Madinah dengan pundaknya sendiri. Beliau selalu angkat. Kapan ketahuannya? Pada saat dimandikan jenazahnya. Pada saat dimandikan jenazahnya, kelihatan lebam bahunya, baru ditahu subhanallah ternyata beliau lah yang tengah malam ke rumahnya orang-orang membagikan gandum, membagikan roti, dan tidak ada yang pernah tahu siapa nih yang suka kasih makanan. Subhanallah, ketahuannya pas meninggal dunia, kelihatan pas dimandikan ada bekas ngangkat beban berat di pundak beliau. Subhanallah. Siapa beliau? Cicit baginda Nabi SAW. Bahkan Bu, ulama terdahulu itu kalau dia bangun subuh-subuh, beliau keraskan suaranya. Jam berapa ini? Alhamdulillah jam berapa ini? Sudah waktu subuh ya? Subhanallah. Kenapa ditanya? Ternyata karena menyembunyikan bahwa tadi malam sudah bangun tahajud. Padahal sudah bangun dari tengah malam, tapi dia berpura-pura baru bangun pada saat subuh. Jam berapa gitu nih? ya. Padahal udah bangun tahajud. Masya Allah. Kalau lagi di masjid, habis ngaji, habis apa? Kalau ada temennya masuk langsung pura-pura tidur. Kenapa? Tidak mau dibilang lagi ngaji di masjid. Dia berpura-pura menyembunyikan amalnya. Terima kasih. Sama-sama Tepuk tangan dong jamaah. Masya Allah. Jadi disembunyikan gitu. Kalau bisa orang mah jangan sampai tahu. Yang penting diri sendiri sama Allah aja yang tahu ya. Masya Allah. Nah jamaah, sebelum kita lanjut lagi nih ke pembahasan tema kita akan mendengarkan cerita yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh Ustadz Maulana.